Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kita berjumpa kembali. Saya Pastor Posinus Gule OSC. Pada kesempatan ini saya membahas satu tema, yakni menjadi pelaku firman. Melalui tema ini, marilah kita merenungkan hidup kita di hadapan Allah, di hadapan sesama kita. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita berjuang untuk menjadi pelaku firman? Dan kita tahu sendiri, firman itu adalah Allah itu sendiri. Kita bisa membacanya di dalam Yohanes bab 1 ayat 1. Saudara-saudariku yang terkasih, saya senang kita mendengarkan sukacita, kabar gembira, yakni sabda Allah sendiri, menyapa kita secara khusus pada kesempatan ini. Marilah kita merenungkan menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih, tema permenungan kita adalah menjadi pelaku firman. Memang sebenarnya ada 3 fokus permenungan mengenai pelaku firman ini. Tetapi pada kesempatan ini saya fokus pada bagian yang pertama, yakni pelaku firman itu tidak sama dengan berseru dan mendengar. Sedangkan yang kedua, pelaku firman tidak sama dengan melihat, dan pelaku firman mewujudkan cinta kasih Kristiani, saya akan bahas pada video-video saya berikutnya. Nah, pada kesempatan ini marilah kita fokus pada bagian yang pertama. Pelaku firman tidak hanya berseru dan mendengarkan. Banyak orang yang hanya berdoa, banyak orang yang hanya menyebut nama Allah, tetapi tidak terwujud di dalam tindakan nyata mereka. Dasar permenungan kita adalah Injil Matius bab 7 ayat 21, ayat 24 dan ayat 27. Saya membaca perikop ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudariku yang terkasih, dari perikop ini, maka saya merenungkan ada banyak orang yang mampu menjelaskan isi kitab suci, ajaran resmi gereja, tapi apakah mereka mau dan berjuang setia melakukannya? Misalnya, dalam Katolik, tidak ada perceraian. Dan gereja Katolik tidak pernah mendukung yang namanya perceraian sipil itu. Karena sudah jelas-jelas disebutkan di dalam kitab suci. Misalnya dalam Injil Matius bab 19 ayat 5 sampai 6. Tuhan Allah sendiri melarang dan menolak perceraian. Atau juga di dalam Injil Markus bab 10 ayat 7 sampai 9. Hanya kematianlah yang memisahkan keduanya. Tapi kok ada yang bercerai? Mereka ini bisa jadi termasuk dalam golongan NATO. No action, talk only. Tanpa aksi, hanya ngomong. Jadi, saudara-saudariku yang terkasih, seharusnya menjadi pelaku firman itu, dia harus konsisten pada apa yang dia imani sendiri. Orang yang menjadi pelaku firman itu harus berjuang, mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya sehari-hari. Dalam segala kondisi kehidupan, dia berjuang. Saudara-saudariku yang terkasih, ada satu berita yang menarik, tetapi sekaligus mengkhawatirkan. Mengapa? Karena menurut berita yang dirilis oleh uknews.com pada 17 Desember 2020, dalam 3 tahun terakhir, yakni tahun 2017 sampai 2020, angka perceraian semakin meningkat di Indonesia. Rata-rata per hari yang bercerai
berjumlah 1.100. Itu jumlah yang fantastis, sangat mengkhawatirkan. Nah, mudah-mudahan orang Katolik tidak termasuk di dalam 1.100 perceraian per hari itu, sesuai dengan berita yang dirilis oleh uknews.com ini. Mengapa? Karena kalau kita lihat jumlahnya sangat besar. Kalau seandainya 1.100 per hari, maka kalau 1 tahun 365 hari, lalu dikali 3 tahun, yakni dari 2017 sampai 2020, maka jumlahnya adalah 1.204.500 perkawinan berakhir dengan perceraian. Ini jumlah yang sangat besar. Perkawinan Katolik setia sampai mati dalam segala kondisi kehidupan, sakit, sehat, untung, dan malang. Dan Bapak Ibu yang menikah itu sudah menyatakan itu di dalam kesepakatan perkawinan yang Anda ucapkan di hadapan Allah, di hadapan gereja, di hadapan umat beriman. Di dalam janji perkawinan itu Bapak Ibu sudah menyatakan bahwa di hadapan Allah, di hadapan gereja, di hadapan umat yang hadir, di hadapan pastor, di hadapan 2 saksi, bahwa Anda mengambil pasangan Anda menjadi suami atau istri untuk seumur hidup Anda. Anda menyatakan setia untuk seumur hidup Anda dalam untung dan malang, waktu sakit dan sehat. Artinya dalam segala kondisi kehidupan. Dan kita tahu sendiri, sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa dalam gereja Katolik perceraian tidak pernah diperbolehkan, tidak pernah diterima, dan bahkan Tuhan Allah sendiri menolak dan melarang yang namanya perceraian itu. Bisa kita baca di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5-6. Injil Markus bab 10 ayat 8-9. Dan juga kitab hukum kanonik, kanon 1055. Karena di sana dijelaskan bahwa perkawinan berlangsung untuk seumur hidup, ya. Lalu juga di dalam kanon 1141, hanya kematianlah yang memisahkan keduanya. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pelaku firman, maka dia harus memiliki iman yang kokoh dan kuat. Pelaku firman yang mendirikan rumah di atas batu yang kokoh tidak mungkin goyah. Orang ini tidak akan meninggalkan iman akan Tuhan Yesus. Bahkan ia menjadi saksi, memelihara dan mempertanggungjawabkan iman. Ini juga ditegaskan di dalam kanon 750 dan kanon 752. Kita diminta untuk setia pada semua ajaran kita, ajaran Kristiani yang terkandung di dalam kitab suci, ajaran resmi Bapak-bapak gereja, tradisi suci, ya. Dan kita mentaatinya. Kita juga mewujudkannya dalam hidup kita, dan kita mewartakannya kepada orang lain. Jika hanya pendengar dan tidak menjadi pelaku firman, ibarat orang yang mendirikan rumah di atas pasir, rapuh, mudah goyah. Orang ini sangat mudah meninggalkan iman akan Tuhan Yesus. Bahkan ia tidak setia menjadi saksi, tidak memelihara, dan tidak mampu mempertanggungjawabkan iman. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita semua membaca kanon 751 ini. Ditulis di sana bahwa masih banyak yang namanya kelompok bid'ah, aliran-aliran sesat, dan juga kelompok skisma yang memisahkan diri dengan gereja. Saya, saudara-saudariku yang terkasih, kadangkala sedih melihat orang Katolik, orang yang mengaku Katolik, tetapi justru tidak mengakui ajaran resmi gereja. Ada beberapa yang menolak ajaran Konsili Vatikan kedua. Dan bahkan ada juga yang terang-terangan menolak apa yang menjadi motu proprio atau ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus sendiri. Ini orang semacam ini sebenarnya kurang memahami bahwa ia perlu membangun komunio, membangun komunitas dengan gereja. Dengan demikian juga dia mengakui
Dia mentaati, dia setia pada ajaran yang disampaikan oleh pimpinan gereja, yang disampaikan secara resmi oleh Bapak Paus, oleh gereja. Menjadi pelaku firman juga jangan hanya naho, ya, no action, hear only. Saudara-saudariku yang terkasih, Yakobus bab 1 ayat 22 sampai 25 mengingatkan kita agar kita sungguh menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kita menipu diri kita sendiri. Dibaptis sebagai Katolik, tapi tidak berlaku setia sebagai pengikut Kristus. Dibaptis sebagai orang Katolik dan mengaku sebagai orang Katolik, tetapi menolak ajaran Katolik, menolak ajaran resmi gereja, menolak apa yang menjadi motu proprio atau ensiklik atau ajaran resmi yang disampaikan oleh Paus kita. Nah, ini saudara-saudariku yang terkasih, yang perlu kita renungkan bersama dan kita waspadai. Kalau kita melakukan itu, sekarang saatnya untuk memohon ampun di hadapan Allah dan memperbaiki diri. Mengapa? Karena pertobatan itu tidak ada kata terlambat. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita sudah jatuh dalam kesalahan-kesalahan semacam itu. Firman adalah hukum yang memerdekakan, hukum kebenaran. Kita bisa baca itu juga di dalam Yakobus bab 1 ayat 22 sampai 25 tadi, ya. Jika seseorang bertekun menjadi pelaku firman, ia tak mungkin lekas melupakannya. Bertekun ini sangat penting. Dalam renungan saya sering mengatakan bahwa apa yang kita ulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Dan apa yang menjadi kebiasaan kita itu yang menjadi karakter. Itu yang paling dekat dengan kita. Dan itu juga yang kita bagikan kepada orang lain. Itu yang melekat, yang sangat dekat dengan hidup kita. Maka kalau yang kita ulang-ulang, kalau yang kita biasakan adalah hal-hal yang baik, bertekun menjadi pelaku firman misalnya, maka kita akan menjadi pelaku firman. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bertekun atau yang kita lakukan, yang kita biasakan adalah hal-hal yang buruk, maka kita juga melakukan hal-hal yang buruk itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda mau menjadi pelaku firman, maka biasakanlah, ulang-ulanglah dalam hidup Anda, supaya Anda sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Bagaimana caranya? Kalau kita mengatakan, cintailah musuhmu, cintailah siapapun, maafkanlah mereka. Ini harus menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita. Kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin kalau orang tua, dia mampu memaafkan anak-anaknya, orang-orang terdekatnya. Dia mampu memaafkan tetangganya. Dia mampu menerima tetangganya. Dan orang-orang yang berpandangan negatif kepada dia, dia justru memaafkan, melihat secara positif. Tentu saja saudara-saudariku yang terkasih, memaafkan orang lain itu membutuhkan kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu membiarkan diri terluka. Karena seringkali kita memaafkan orang lain itu sebenarnya berat. Tidak mungkin juga karena kita dalam posisi yang tidak salah. Kadang-kadang, tapi orang lain yang menurut kita salah. Dan memang salah. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, orang yang memiliki kerendahan hati, dia membiarkan dirinya terluka. Yesus sendiri sudah memberikan contoh itu kepada kita. Dia datang dari surga. Dia hadir di tengah kita, menebus kita, menyelamatkan kita, mewartakan apa yang harus kita lakukan. Memanggil kita supaya kita keluar, supaya kita bebas dari dosa. Tetapi apa yang terjadi? Banyak manusia menolaknya, bahkan mencemoohnya, menangkapnya, memukulnya, menyalibkannya sampai wafat. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Kendati dia terluka secara fisik dan secara rohani, secara batiniah, dia tetap mencintai manusia. Ini contoh kerendahan hati yang luar biasa. Inilah yang kita contoh. Kita sebagai pengikut Kristus, kita perlu berjuang untuk mencontoh, mengikuti Kristus sendiri. Sabda, tindakan,
teladan hidup yang sudah Dia berikan kepada kita, kita berjuang juga untuk mewujudkannya dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, firman adalah Tuhan Allah itu sendiri. Hal itu bisa kita baca di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Saya membaca di dalam bahasa Latin. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Versi Indonesianya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Jadi dari sini, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mengatakan saya mau menjadi pelaku firman, maka juga sama dengan saya mau menjadi sungguh-sungguh menjadi pengikut Allah, pengikut Kristus, mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup saya, di dalam hidup kita sehari-hari. Jadi bukan hanya yang tinggi-tinggi, tapi sehari-hari, ya. Bukan hanya juga pada kesempatan-kesempatan tertentu, tetapi dalam seluruh hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pelaku firman mesti disertai dengan kesetiaan, perjuangan, dan kesabaran. Yesus sendiri berkata bahwa hanya pelaku firman yang benar-benar diberkati. Tetapi Ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Memelihara di sini juga sekaligus melakukannya. Injil Lukas bab 11 ayat 28. Saudara-saudariku yang terkasih, ada fenomena yang saya amati, yang saya dengarkan. Barangkali fenomena ini baru sebatas gunung es. Barangkali juga ada fenomena lain yang Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih alami juga. Yang pertama, sebagian memandang agama sebagai performance, pertunjukan. Maka yang diharapkan kepuasan menyaksikan, bukan lagi keterlibatan dalam persekutuan. Saya kadang-kadang sedih kalau ada umat yang datang misalnya ke gereja, maka menjadi pengamat, menjadi penonton, yang dia lihat apakah di sana ada kesalahan, lektornya salah baca misalnya, atau homili pastornya, homili imamnya kurang menarik. Lalu dia mulai mengomentari, wah ini kurang bagus, kurang atraktif, intonasi suaranya begini, sepertinya begini dan begitu dan begitu. Jadi orang ini itu menjadi penonton pada saat datang di gereja untuk menghadiri perayaan Ekaristi. Padahal mestinya kita datang ke sana sebagai umat Allah yang berkumpul adalah sebagai pelaku di dalamnya. Kita berjumpa dengan Allah, kita bersekutu dengan gereja. Jadi kehadiran kita di sana bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku. Kita aktif, bukan pasif, untuk melihat, untuk menyaksikan, menonton orang lain. Atau juga bukan kesempatan untuk menilai orang lain. Justru pada saat itu kita bertemu secara personal dan komunal Tuhan Allah sendiri. Lalu yang kedua adalah jajan ke sana kemari. Ada yang pindah dari gereja ini ke gereja sana, ke kelompok ini, ke kelompok ini, yang bukan gereja Katolik. Itu sangat menyedihkan. Jajan ke sana kemari, lalu mulai membanding-bandingkan dengan gereja Katolik, dan mulai muncul godaan untuk menjelekan gereja Katolik, menjelekan para imam, para pastor. Nah itu yang kadang-kadang terjadi. Lalu tidak terlibat dalam hidup menggereja, dalam hidup Katolik. Orang ini punya lingkungan, orang ini tergabung di dalam stasi, orang ini tergabung dalam suatu paroki tertentu, tetapi tidak pernah aktif atau kurang terlibat dalam kegiatan menggereja. Sehingga kurang dikenal. Baru dikenal ketika ia meminta pelayanan kepada gereja. Oh, lalu kita bertanya, oh dia orang Katolik rupanya ya. Rupanya selama ini kita tidak tahu bahwa dia orang Katolik. Mengapa? Karena memang dia tidak terlibat sama sekali. Walaupun dengan demikian saudara-saudariku yang terkasih, kita dimanapun, di lingkungan, di stasi, di paroki, kita juga mencari umat kita.
mencari domba-domba kita, supaya mereka bersekutu di dalam komunitas gerejawi. Lalu yang berikut adalah banyak yang meninggalkan iman Katolik karena perkawinan, jabatan, atau kedudukan. Saudara-saudariku yang terkasih, ini kasus semacam ini banyak, ya, apalagi kasus perkawinan. Banyak umat kita yang meninggalkan iman Katolik karena perkawinan. Bisa jadi muncul hal itu karena fondasi iman mereka, iman kekatolikan mereka itu kurang kuat. Maka begitu gampang meninggalkan iman Katolik. Atau mereka ini juga hanya mendengarkan sabda Allah, hanya mendengarkan ajaran Katolik, tapi tidak sungguh-sungguh memahaminya dan tidak berjuang untuk melaksanakannya, mewujudkannya di dalam hidup mereka. Maka mereka begitu gampang meninggalkan iman kekatolikan. Lalu fenomena yang lain adalah tidak membaptiskan bayi-bayi mereka. Ini fenomena yang menurut saya menyedihkan, saudara-saudariku yang terkasih. Saya beberapa kali memberikan penjelasan mengenai ini, tapi sederhana saja begini. Kalau tubuh kita ini terdiri dari dua kategori atau dua jenis, yakni fisik dan rohani, maka secara fisik tentu saja kita membutuhkan asupan gizi yang mencukupi, supaya semua organ-organ tubuh kita itu tumbuh, berkembang dengan baik. Kalau kita tidak memiliki atau kita tidak konsumsi gizi yang baik, maka kita bisa bosan lapar. Bisa juga berpengaruh pada daya akal budi kita, kecerdasan kita, perkembangan otak kita. Maka juga berpengaruh dalam hidup kita, ya, dalam fisik kita, secara fisik, ya, bisa tidak normal. Demikian juga rohani kita membutuhkan asupan gizi yang mencukupi. Kalau asupan gizi rohani anak tidak mencukupi, bisa jadi dia bertumbuh secara rohani tidak normal, tidak tumbuh secara normal. Maka dengan demikian nanti anak ini sulit sekali mengalami kedalaman iman dan mewujudkannya di dalam hidupnya sendiri. Itu yang saya renungkan. Lalu yang kedua adalah baptisan ini merupakan pintu untuk sakramen-sakramen yang lain. Pintu keselamatan. Mengapa? Karena melalui sakramen baptisan ini kita dijadikan anak-anak Allah dan disatukan dengan komunitas gereja. Maka saudara-saudariku yang terkasih, sangat aneh kalau orang tua justru tidak menghantar anaknya untuk dibaptis, untuk dijadikan sebagai anak-anak Allah. Tidak mengantarkan anaknya menjadi komunitas gereja. Tidak mengantarkan anaknya memperoleh keselamatan. Nah, itu aneh sendiri. Jadi itu yang kita renungkan. Lalu yang berikutnya, fenomena lain adalah melakukan aborsi, seks pranikah, bayi tabung, child free, kumpul kebo, atau tanpa ikatan nikah. Padahal dalam kitab hukum kanonik sudah sangat jelas, mereka yang melakukan aborsi dan yang mendukungnya akan mendapat hukuman secara otomatis karena dia melakukan itu. Maka dosa aborsi ini adalah dosa yang sangat besar. Dan juga itu ditegaskan di dalam kitab suci. Jangan menghilangkan kehidupan. Jangan menggantikan posisi Allah. Membunuh orang. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Itu salah satu dari 10 perintah Allah. Jangan membunuh. Melakukan aborsi sama dengan menolak kehidupan. Lalu juga seks pranikah. Banyak yang melakukan ini. Ketika masa pacaran sudah melakukan seks. Nah, ini saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini kita panggil orang-orang Katolik, orang-orang Kristen dimanapun. Berjuanglah mencapai kekudusan. Berjuanglah menjadi pelaku firman. Dan jangan jatuh pada godaan. Jangan jatuh pada seks pranikah. Saudara-saudariku yang terkasih, ada juga orang-orang yang melakukan child free, tidak mau punya anak. Ya. Jadi seumur hidup mereka mengatakan saya tidak mau punya anak. Itu saudara-saudariku yang terkasih menolak salah satu tujuan perkawinan. Karena kita tahu sendiri tujuan perkawinan ada 3. 1, kebaikan suami istri. Yang kedua,
kelahiran anak, dan yang ketiga pendidikan anak. Berarti suami istri ini tidak melaksanakan apa yang menjadi tujuan perkawinan. Dan dengan demikian juga sebenarnya menolak kehendak Allah. Karena sejak penciptaan, Tuhan Allah menghendaki suami istri beranak cucu. Ya, itu dikatakan di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28. Beranak cuculah, ya. Penuhilah bumi, ya. Lalu ada juga fenomena yang menurut saya itu menarik, yaitu mengatakan bahwa dia hanya berpacaran saja dengan pacarnya, tapi tidak mau ada ikatan perkawinan yang sah. Mereka kumpul kebo satu rumah. Saudara-saudari yang terkasih, Anda tahu apa yang mereka lakukan di sana? Tentu saja persetubuhan, seks pranikah, seks bebas. Jadi itu mereka melakukan dosa dan sengaja, ya, dengan sadar, ya, dengan kemauan. Berarti ini dosa besar. Mengapa? Karena biasanya dosa besar itu dilakukan dengan sadar dan mau dan melakukannya. Ya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini kita panggil umat kita juga. Kalau ada yang melakukan kumpul kebo ini atau satu rumah tanpa ikatan nikah, saatnya untuk memperbaiki diri dan mengesahkan perkawinan itu. Datanglah ke paroki, bertemulah dengan pastor. Sahkanlah perkawinan itu di hadapan Allah, di hadapan gereja, dan di hadapan umat Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai penutup dalam sesi yang pertama ini, saya mengutip Yakobus bab 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berjuang menjadi pelaku firman. Jangan pernah takut dan jangan pernah ragu menjadi pelaku firman. Marilah berjuang, masih banyak kesempatan. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati kita semua. Amin.